Selamat datang di Arkadia Sejarah. Mari telusuri kisah Nusantara. Kata Nusantara pertama kali muncul dalam Sumpah Palapa, diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Dalam sumpahnya, ia bertekad tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit. Majapahit pada masa itu adalah kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Pusatnya berada di Trowulan, Jawa Timur. Dengan armada laut yang kuat dan sistem pemerintahan yang teratur, Majapahit mampu menjalin jaringan perdagangan luas dan pengaruh budaya yang mendalam. Gajah Mada sendiri adalah tokoh penting yang dikenal karena strategi politiknya yang brilian. Sumpah Palapa bukan hanya pernyataan pribadi, tapi juga semacam visi politik untuk menyatukan pulau-pulau di Nusantara. Secara etimologis, kata Nusa berarti pulau, sedangkan Antara berarti seberang. Jadi, Nusantara dapat diartikan kepulauan yang di seberang. Pada zaman Majapahit, istilah ini merujuk pada wilayah luar Jawa yang berada di bawah pengaruh atau target ekspansi Majapahit. Menariknya, makna ini kemudian bergeser. Setelah berabad-abad, Nusantara justru menjadi sebutan untuk keseluruhan kepulauan Indonesia, bukan hanya wilayah luar Jawa. Seiring runtuhnya Majapahit pada akhir abad ke-15, penggunaan istilah Nusantara pun memudar. Pada masa kolonial Belanda, nama Hindia Belanda lebih sering digunakan untuk menyebut wilayah Indonesia. Meski demikian, konsep persatuan kepulauan ini tidak benar-benar hilang. Ide Nusantara tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan sastra Jawa kuno. Pada masa pergerakan nasional di awal abad ke-20, muncul kembali semangat untuk menyatukan kepulauan Indonesia. Para tokoh kebangkitan nasional mulai menggunakan konsep Nusantara sebagai simbol kesatuan dan identitas bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kata Nusantara kembali digunakan untuk menggambarkan seluruh kepulauan Indonesia. Presiden Soekarno bahkan pernah menyebut Indonesia sebagai Nusantara dalam beberapa pidatonya. Di era modern, istilah Nusantara semakin menguat. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah ini dalam berbagai konteks resmi, termasuk penamaan Ibu Kota Negara baru yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa kata Nusantara bukan hanya istilah historis, tetapi juga simbol masa depan. Mengapa Nusantara masih relevan hingga sekarang? Karena istilah ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan bahasa, semua terikat dalam satu identitas kebangsaan. Nusantara bukan hanya konsep geografis, melainkan juga cermin semangat gotong royong dan kebersamaan yang sudah ada sejak nenek moyang kita. Itulah perjalanan panjang kata Nusantara, dari sumpah seorang Mahapatih hingga menjadi nama resmi ibu kota negara kita. Sebuah istilah yang melintasi zaman, mempersatukan budaya, sejarah, dan masa depan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.